Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, berikut saya sampaikan sedikit tutorial untuk membuat naskah keluar, dalam hal ini penandatanganan TTE SKP Kepala Sekolah di aplikasi Sri Kandi. Oke, kita langsung saja login menggunakan akunnya masing-masing di aplikasi Sri Kandi. Nah, ini kita sudah masuk di berandanya. Kita akan berfokus di beberapa menu bar, rekan-rekan. Di antaranya kita akan mengisi terlebih dahulu menu pengguna. Di antaranya ada penandatanganan, kemudian tujuan naskah, dan verifikator. Nah, ini adalah 3 menu yang nanti kita akan isi terlebih dahulu. Untuk kemudian kita akan memasukkan naskah yang akan kita tanda tangani secara elektronik. Oke, kita langsung saja ke penandatanganan. Kita isi di menu pengguna, masuk ke penandatanganan. Nah, penandatanganan di sini Bapak Ibu, rekan-rekan, kita akan menambahkan siapa saja yang akan menandatangan di naskah kita. Berhubung naskah kita yang akan kita tanda tangani secara elektronik adalah naskah SKP, maka di sini Bapak Ibu, rekan-rekan harus menginputkan 2 nama. Yang pertama adalah Bapak Heri Sopandi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Bapak Ibu silakan inputkan saja, nanti akan muncul secara otomatis, kemudian pilih dan simpan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan silahkan tambahkan untuk penandatangan yang kedua, yaitu kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, setelah di menu penandatanganan ini sudah tertera 2 pihak yang akan menandatangan secara elektronik di naskah, kita masuk ke tujuan naskah, Bapak Ibu, rekan-rekan. Yang kedua itu adalah tujuan naskah. Silahkan Bapak Ibu tambahkan data baru. Yang Bapak Ibu rekan-rekan tambahkan itu adalah tujuan naskah internal Sri Kandi yang paling atas. Nah, setelah dimasukkan, silahkan pilih unit kerjanya, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang. Nah, yang bawahnya Bapak Ibu ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang. Penggunanya kita ketikkan Bapak Kadis kita, Bapak Heri Sopandi. Klik simpan. Nah, ketika sudah berhasil, seharusnya memang akan tampil ya Bapak Ibu di sini. Kita coba untuk mereload halaman. Kalaupun memang tidak tampil, kita abaikan saja, dan itu dipastikan untuk di daftar tujuan naskah itu sudah tertera sesuai dengan yang kita tambahkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Internal Sri Kandi kepada Bapak Kadis kita. Kemudian yang selanjutnya masih di menu pengguna, Bapak Ibu, kita masukkan data verifikator. Nah, yang ini verifikator. Kemudian kita tambahkan verifikator baru. Bapak Ibu pastikan untuk verifikator ini adalah kepala dinas ya Bapak Ibu ya, Bapak Heri Sopandi, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Subang. Kita simpan. Nah, jika sudah berhasil, ini sudah tertera di daftar verifikator. Nah, untuk di menu pengguna itu Bapak Ibu yang harus kita inputkan, yang harus kita isi ya. Sekarang kita masuk ke naskah keluar. Di naskah keluar ini ada beberapa menu yang harus kita isi dan cek juga nanti. Pertama, kita langsung saja ke registrasi naskah keluar. Nah, di naskah keluar ini ada beberapa form yang harus kita isi. Di antaranya kita mulai dari dikirimkan melalui, nah kita isi form ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang. Kemudian jenis naskah kita isi dengan naskah lainnya. Nah, kita pilih atau search, kemudian muncul naskah lainnya. Sifat naskah kita isi biasa. Kemudian klasifikasinya kita isi dengan kode 800.1.4.4. Yang akan muncul nanti adalah standar kinerja pegawai atau SKP dan penilaian prestasi kerja. Itu klasifikasi yang kita gunakan di menu naskah registrasi naskah keluar ya Bapak Ibu ya.
Kemudian nomor naskah itu sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kode 800.4.5/008 strip sekre _2026. Nah, ini silakan Bapak Ibu sesuaikan atau capture atau catat terlebih dahulu Bapak Ibu untuk penandatanganan SKP final tentunya ya 2025 periode Januari sampai Desember 2025. Ini kode atau nomor naskah yang diinputkan di Serikandi Bapak Ibu yang sudah ditentukan oleh bagian umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Kemudian kita akan mengisi halnya boleh diisi dengan SKP final. Contohnya ini silakan Bapak Ibu sesuaikan ya. Isi ringkasannya juga boleh disamakan atau boleh menyesuaikan, silakan mau secara detail nama SKP, periode dan sebagainya silakan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke file naskah, di mana file naskah ini adalah file SKP yang akan kita bubuhi tanda tangan elektronik baik oleh kepala sekolah dan juga Pak Kadis ya. Kita masukkan file naskah SKP-nya dan pastikan file naskah SKP-nya itu sudah siap berbentuk PDF dan sudah disertakan beberapa ketentuan kode ya. Nah, tanda khusus untuk nanti dibubuhkan tanda tangan barcode-nya baik di penandatangan maupun di kepala sekolah maupun di Pak Kadis ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah diinputkan silakan kita lanjut ke bawah Bapak Ibu, rekan-rekan, kita isi utama, internal atau eksternal Serikandi. Nah, di sini sudah otomatis muncul Pak Kadis, kemudian verifikatornya pun Pak Kadis, Pak Heru Supandi. Kemudian kita isikan penandatangan. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu dua data penandatangan, yaitu Pak Kadis dan kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, pastikan untuk pengisian penandatanganan ini Bapak Ibu silakan isikan terlebih dahulu penandatangan dari unsur kepala sekolah terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian yang kedua nanti sertakan di bawahnya baru Pak Kadis, Pak Heri Supandi. Nah, pastikan tidak keliru, pastikan posisinya tidak salah. Yang pertama adalah kepala sekolah yang bersangkutan, yang kedua adalah Bapak Kadis. Nah, sampai di sini Bapak Ibu untuk pengisian registrasi naskah keluar itu sudah selesai. Begitu kita langsung ke menu simpan. Kita tunggu untuk nanti muncul notifikasi berhasil untuk data inputan kita. Ini sudah berhasil dan kita bisa masuk ke log naskah keluar Bapak Ibu. Jika belum muncul kita refresh atau kita reload. Nah, ini adalah data naskah keluar yang kita inputkan per hari. Bapak Ibu menginputkan naskah keluar dengan nomor naskah yang sudah ditentukan, halnya, kemudian asal naskah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke tanda mata yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan memview hasil inputan kita. Nah, di sini ada menu kirim konsep Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengirimkan konsep inputan naskah keluar kita berupa SKP ke verifikator, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, kita cek terlebih dahulu naskah yang akan kita kirimkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar nanti tim verifikator untuk menyetujui atau meng-ACC konsep naskah kita Bapak Ibu. Di antaranya adalah, nah ini Bapak Ibu, kode barcode yang bertanda merah ini sudah sesuai seperti ini. Dan perhatikan untuk posisi barcode yang dibubuhkan itu jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu mepet sehingga barcode-nya menimpa nama data penandatangan Bapak Ibu. Nah, untuk seperti ini dirasa insya Allah cukup ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih kurang presisi dan pastikan saja posisi barcode-nya itu tidak menutup nama yang ada di penandatangan Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya penandatangan untuk di di detail SKP atau di
penilaian itu sepertinya masih dirasa terlalu renggang Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa merubah posisi barcode supaya lebih presisi? Nah, Bapak Ibu tidak harus mengulang untuk memasukkan naskah keluar baru, tapi cukup dengan mengedit PDF atau mengedit naskah SKP yang sudah diuploadkan. Nah, sehingga ini jangan dulu kita kirim Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba dulu mengedit log naskah keluar kita. Dimana mengeditnya? Nah, Bapak Ibu silahkan masuk ke menu tanda pensil, nanti akan muncul data log naskah keluar kita yang akan kita edit. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti memperbarui naskah saja dengan cara Bapak Ibu nanti silakan edit terlebih dahulu naskah yang akan kita perbarui ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebentar supaya saya sekalian saja untuk bagaimana cara kita untuk membubuhkan kode atau misalkan naskah yang sesuai. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di setiap penandatanganan itu Bapak Ibu harus membubuhkan kode. Nah, seperti ini. Kodenya adalah dolar kurung kurawal TTD underscore pengirim 1 untuk penandatanganan pertama, yaitu kepala sekolah, dan diakhiri dengan tutup kurawal. Kemudian di posisi penandatanganan Pak Kadis itu dengan kode dolar kurung kurawal kurung buka kurawal TTD underscore pengirim 2 tutup kurawal. Nah, ini Bapak Ibu harus harus presisi. Nah, kebetulan tadi posisinya terlalu renggang, maka kita akan perbaharui. Kita hapus dulu bagian enter di bagian atas 1 dan bagian enter di bagian bawah dengan 1 enter. Jika memang dirasa dirasa lebih renggang atau sebaliknya, silakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan saja supaya barcode-nya tidak menimpa nama penanda tangan dan juga barcode-nya tidak terlalu renggang antara data yang di penanda tangan, yaitu titi mangsa atau keterangan pegawai ya, dengan yang akan menandatangan. Intinya barcode-nya jangan sampai menimpa nama penanda tangan gitu ya. Ini sepertinya sudah aman. Nah, jika sudah selesai, ini Bapak Ibu filenya Word ya. Jadi untuk PDF yang sudah Bapak Ibu download di di My ASN ya, jadi ada 3 file nanti, evaluasi, kemudian penilaian, dan detail SKP. Sesuaikan juga tanggalnya Bapak Ibu, jangan lupa di detail SKP itu 1 Januari 2025, kemudian di penilaiannya Bapak Ibu infokan titi mangsa tanggal 31 Desember 2025. Kemudian di evaluasi Bapak Ibu inputkan tanggal 23 Januari 2026, baik di pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai kinerja Bapak Ibu ya, jangan keliru. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu silakan untuk mengconvert PDF-nya dengan format PDF Bapak Ibu, naskah SKP-nya ya. Siap, Kak. PDF fix di sini. Oke, kita cobakan. Nah, cara mengupload ulangnya Bapak Ibu, sebentar. Saya sudah save atau mengekspor PDF naskah SKP-nya dengan bentuk PDF yang sudah tadi disediakan. Siap. Nah, kita kembali lagi ke Sri Kandi. Kemudian Bapak Ibu silahkan inputkan hasil PDF yang
kita tadi sudah edit Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah muncul PDF yang sudah kita edit, kita perbarui naskah. Nah, usahakan sudah ada notifikasi berhasilnya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita coba untuk melihat Bapak Ibu. Nah, ini pasti data PDF-nya itu adalah data PDF yang sebelum tadi ada perubahan. Ini masih renggang-renggang ya Bapak Ibu ya. Masih renggang, ini juga masih terlalu merenggang di sini. Nah, ini diarahkan oleh tim verifikator, pastikan ini tidak terlalu renggang ataupun tidak menimpa penanda tangan ya barcode-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan klik perbarui PDF dari yang tadi sudah kita edit Word-nya gitu ya, PDF, kemudian dikonvert ke Word, kemudian setelah diedit di Word, convert lagi, ekspor lagi ke PDF, kemudian upload ulang PDF-nya, dan jangan lupa perbarui PDF. Kita perbarui PDF Bapak Ibu. Kita reload terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, pastikan file SKP yang sudah kita revisi itu terupload dengan berhasil ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah insya Allah sudah presisi, meskipun memang ya kurang ke tengah ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengkondisikan settingan kode tadi ya, dolar garis kurawal kurung kurawal buka kurung kurawal TTD underscore pengirim 1 tutup kurawal dan Pak Kadis pengirim 2, itu silakan sepresisi mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah tidak terlalu renggang, berbeda dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang sebelumnya itu masih terlalu renggang. Nah, ini sudah aman seperti ini. Nah, jika sudah dirasa tanggal sesuai, kemudian barcode-nya juga sudah presisi, sudah aman, dan penanda tangan juga pastikan tidak muncul kepala dinas pendidikan yang sebelumnya. Pastikan kepala dinasnya itu Pak Heri Supandi Esos MMPD. Bapak Ibu silahkan untuk mengirim konsep dari naskah ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengirim konsep. Nah, ini ada notifikasi Anda akan mengirim naskah ini dengan nomor sekian kepada Bapak Kadis di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Subang. Ya, kita kirim. Nah, sebetulnya sampai dengan tahap ini Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk penandatanganan TTE oleh kepala sekolah ya. Dan nanti kita akan menunggu hasil verifikasi dari tim verifikator dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Nah, setelah itu baru kita nanti akan melanjutkan ke penandatanganan Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan melanjutkan ke penandatanganan naskah karena saya akan berkoordinasi dulu dengan pihak verifikator dinas untuk nanti naskah ini diverifikasi dan disetujui. Setelah itu baru kita akan lanjutkan video tutorial untuk bagaimana cara penandatanganan naskah oleh kepala sekolah. Untuk sementara mungkin sampai di sini dulu langkah penginputan registrasi naskah keluar berupa naskah SKP final periode tahun 2025. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, yaitu di penandatanganan naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.